Singkat waktu, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan buat Bayu dan Viana dan kita semua yang hadir di sini tentang tarbiyatul auladi ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah dilahirkan. Sebagaimana yang masyhur kita ketahui, pertama disunahkan untuk diadzani kuping kanannya, diiqamati kuping kirinya. Ini penting saya sampaikan karena sekarang muncul aliran baru yang dikit-dikit ngomong bid'ah. Jadi kata mereka kalau bayi diadzani bid'ah. Terus kalau anak lahir diapain, Pak? Dinyanyiin gitu. Jadi dibid'ahkan. Coba, makanya penting kita ini kalau belajar fikih, belajar hukum itu jangan langsung Quran hadis. Itu salah karena kita bukan pakarnya. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, yang ngomong bid'ah ini mondok aja nggak pernah. Ketiban kita tanya kamu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Banyak orang bicara Quran hadis seolah-olah dia tahu betul Quran hadis. Ini jangan sampai ketipu kita, Pak. Bohong mereka kalau ngomong pakar. Kalau ngacu kepada 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, 4 madhab ini mensunahkan adzan di telinga kanan bayi dan iqamah di kuping kiri. Apalagi madhab Syafi'i, madhab mayoritas di Indonesia. Imam Syafi'i itu hafal hingga 10 juta hadis. Bapak-bapak ada enggak yang hafal 10 juta hadis? Boro-boro. Orang Indonesia baru hafal 10 hadis udah salah semua orang di muka bumi. Jadi madhab Maliki, sebagian ulama madhab Maliki mengatakan adzan di kuping bayi boleh. Paling banter hukum bagi mereka makruh. Tidak ada yang ngomong bid'ah. Mayoritas ulama madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan sunnah hukumnya adzan di telinga bayi. Jadi abaikan pendapat yang mengatakan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man wulidalahu mauludun, barang siapa yang lahir anaknya, fa'adzana fi udunihil yumna, langsung diadzani kuping kanannya, wa aqama fi udunihil yusra, dan diiqamati kuping kirinya, lam tadurruhu ummusibyan, tidak bisa mencelakakannya jin yang namanya ummusibyan. Nama jinnya itu ummusibyan. Ummu itu artinya ibu, asibyan itu artinya bayi, emaknya bayi. Itu bahasa Arabnya ada jin yang namanya ummusibyan. Orang Indonesia mengenalnya dengan julukan kuntilanak. Di kuntilanak itu ada, Pak. Bahasa Arabnya ummusibyan. Bahasa kitanya kuntilanak. Nah, kalau kuntilanaknya sudah beranak namanya Mak Kunti. Itu di film, Pak. Tapi kalau kuntilanaknya belum kawin, belum punya anak namanya Mak Kunti. Mbak Kunti maksud saya. Jadi jin kuntilanak itu ummusibyan yang dikatakan Nabi. Dan dia berusaha mencelakakan si bayi. Jadi ada 3 makhluk yang sangat berbahaya buat bayi itu. Yang pertama jin ummusibyan. Yang kedua jin korin. Korin ini kembaran si bayi, sebangsa jin juga. Biasanya namanya mirip. Jadi kalau nama saya Suparman, kembaran saya Suparmin, cocok itu, Pak. Ada Pak Suparmin nggak di sini ya? Nah itu korin kembaran itu. Biasanya dia mirip-mirip gitu. Walaupun bukan dari manusia, tapi bangsa jin. Nah yang ketiga yang berbahaya buat bayi itu setan. Namanya setan wasit. Jadi 2 jin, 1 dari jenis setan. Yang pertama jin ummusibyan, yang kedua jin korin, yang ketiga setan wasit.
Setan wasin adalah setan yang berusaha mencelakakan si bayi. Ketika kita adzani di kuping kanannya, kita iqamati di kuping kirinya, maka setan akan lari terkentut-kentut. Pernah ngedengar kentut setan nggak Pak? Saya juga nggak tahu kayak apa kentut setan itu. Nah ini hadis ada beberapa syawahid, ada beberapa penguatnya. Ulama 4 madhab telah bersepakat hadis ini adalah salah satu dalil disunahkannya adzan di kuping kanan dan iqamah di kuping kiri. Satu dapat kita. Yang kedua disunahkan untuk ditahnik. Apa itu ditahnik? Ambil tamer, kurma matang, dikunyah bercampur ludah, dioleskan ke langit-langit mulut bayi serta lidahnya. Biasanya dimasukkan pakai jempol tangan. Tapi kukunya jangan yang panjang. Apalagi kulatan Pak. Daging ngumpul di sono. Dulu para sahabat membawa anaknya kepada Nabi agar Nabi yang mentahniknya. Apa manfaat tahnik ini? Satu, untuk merangsang kekebalan tubuh dan kecerdasan akalnya. Dua, tabarukan, ngalap berkah. Mudah-mudahan akhlak si bayi nyontoh orang yang mentahniknya. Maka usahakanlah yang mentahnik itu minimal ustadz lah. Jangan sampai yang mentahnik laki-laki hidung belang mata keranjang. Udah hidungnya belang matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Apa jadinya anak kita itu? Kalau Pak Waluyo orang solih lah. Pak Waluyo itu kalau dari wajahnya nggak pernah ngedipin cewek kayaknya ya. Bu Waluyo sajalah. Pak Waluyo bagus mentahniknya. Pak De Chandra yang mentahniknya. Orang-orang soleh yang mentahniknya. Tapi kalau Mas Mario meragukan ya Pak ya. Nggak kurang ya Mas. Jadi bantalan. Cari orang yang baik, orang yang soleh ketika mentahniknya. Karena begini penting juga pendidikan Bapak Ibu. Karena dalam Islam itu ada slogan begini. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Nurun biasanya. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Coba ulang sekali lagi Pak. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Kalau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Nah kalau bapaknya kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Bahasanya begitu. Kalau orang tua kurang ajar, hati-hati. Anaknya tambah kurang ajar. Makanya penting yang namanya keteladanan, tahnik dengan cara yang terbaik. Dua. Yang ketiga, dicukur rambutnya. Tapi Habib tadi itu rambutnya belum ada itu. Jadi yang nyukur harus pintar. Saya tadi waktu Pak Mansur nyukur takut kegunting Pak. Karena Bapak Mansur sudah gemeter tangannya. Itu faktor faktor umur soalnya. Jadi memang sarafnya sedemikian rupa. Saya juga agak khawatir guntingnya itu. Jadi nanti tarik ke tukang cukur, dicukur habis. Karena rambut bawaan lahir itu rambut kekufuran. Jadi jangan sampai anaknya nggak dicukur. Itu sama dengan tahallul kalau orang naik haji. Orang haji nggak tahallul yang nggak sempurna. Apalagi nggak tahallul sama sekali yang nggak sah. Tapi kalau tahallul dikit, bagusnya tahallul sampai botak. Kayaknya saya waktu naik haji tak botakin Pak. Mengapa tak botakin? Karena pulangnya masih lama. Pulang haji tumbuh rambutnya. Tapi kalau umroh males saya botak. Pulang umroh masih kelihatan botaknya. Jadi gantengnya hilang. Jadi sama dengan tahallul, digunduli, dihabiskan. Lalu rambutnya jangan dibuang. Tapi ditimbang dulu. Setelah ditimbang, disedekahi rambutnya itu. Wazanat Fatimatu Sa'ra Hasanin wa Husainin wa Zainab wa Ummi Kulthum fatasaddaqat bi zinatin dzalika fiddah. Dulu Fatimah anaknya 4. Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulthum. 4-4-nya ketika lahir setelah hari ke-7 atau lebih,
dicukur rambutnya sampai habis, lalu ditimbang. Fatasaddaqat bi zinatin dzalika fiddah, dengan kadar beratnya timbangan rambut tersebut, Fatimah sedekah dengan harga perak. Yang paling bagus emas. Jadi dapat 5 gram rambutnya, emas 5 gram. Emas kemahalan 1 juta Bayu ya emas tuh. 5 juta lah. Tadi saya bersyukur rambutnya belum panjang. Kalau panjang, waduh, banyak itu timbangannya. Tapi kalau pakai emas juga keberatan, pakai perak. Dzalika fiddah. Dulu Fatimah pakai perak karena nggak sanggup beli emas. Kalau nggak sanggup juga pakai perak, boleh pakai duit semampunya. Makanya orang tua zaman dahulu, bapak ibu nggak pinter ceramah, tapi pinter ngajarin. Contohnya kembang telur itu. Kembang telur ini kan budaya orang tua kita dahulu. Mereka nggak pinter ceramah kayak saya ini, tapi mereka pinter ngajarin. Sedekah, ada kembang telur, ada duitnya. 2 ribuan. Saya ditanya, Ustadz kok duitnya 2 ribuan ya? Kalau 100 ribuan yang marhabanan nggak konsentrasi. Takut nggak kebagian, Pak. Makanya dibikin 2 ribuan. Itu kan pembelajaran sebetulnya. Ya samalah kayak budaya Jawa yang diharam-haramkan orang ya Pak. Yang kalau orang meninggal ada beras kuning gitu ya, ada kembangnya, ada duit recehan kan. Jadi sambil bawa keranda ke kubur, ngusung jenazah, duitnya sama beras kuning sama kembangnya ditabur di jalan. Musyrik kata orang. Itu tidak musyrik. Orang tua kita dulu pinter ngajarin kalau orang meninggal dunia, kembang-kembang dunia ditinggalkan. Pangkat dan jabatan gak dibawa mati, harta kekayaan tidak dibawa mati, duit gak dibawa mati. Makanya ditabur kembang, ditabur duit. Ya tapi recehan. Ya tadi kalau duitnya yang merah-merah cepean, yang ngusung keranda ikut rebutan. Apa jadinya jenazah itu? Ini kan pembelajaran orang tua kita dulu. Jadi sedekahi rambutnya semampunya, ndak ketang kembang telur begitu. Lebih daripada itu, lebih diutamakan lagi. Selanjutnya disunahkan memberi nama yang terbaik buat anak-anak kita. Nabi bersabda, innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan dengan nama bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian semua. Jadi nama kita itu berlaku di dunia sampai akhirat nanti. Makanya berikan nama yang terbaik buat anak-anak kita. Minimal nama yang terbaik itu yang artinya baik, artinya positif. Kayak Rafiski misalnya, itu kan kesempurnaan cinta, kasih sayang dan lain sebagainya. Kalau Buana itu apa artinya Buana? Nama Bayu kan Buana soalnya. Buana. Ya, tanya sama Bayu nanti. Buana itu bahasa Indonesia ya Pak ya. Bahasa asal kita. Berikan nama yang terbaik. Atau nama tokoh yang terbaik. Jenengan boleh Pak. Namain anak cucunya Jokowi. Boleh. Joko Widodo. Ngasih nama anaknya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Boleh. Asal jangan Nikita Mirzani aja. Jangan ya Pak ya. Karena contoh yang kurang baik soalnya. Kasih nama-nama yang baik. Mau ngasih nama anaknya Roma Irama, boleh, bagus. Atau ngasih nama anaknya Suparman, bagus. Mario misalnya, bagus. Karena ada profilnya, ada prototipenya. Jadi nama adalah bagian daripada doa. Maka berikan nama yang terbaik. Selanjutnya diakikohi. Kalau laki-laki kambing 2, perempuan kambing 1. Akikah paling bagus di hari ke-7 setelah kelahiran atau kelipatannya 14 hari, 21, 28 hingga 40 hari. Kalau sampai 40 hari nggak mampu juga, kapan longgarnya silahkan dibebaskan untuk mengakikahi. Karena akikah hukumnya sunnah muakkad. Kalau hukumnya wajib dia terikat waktu, tapi karena sunnah muakkad, kapan longgarnya bagi kita semua. Baik, ini bagian yang pertama. Sedikit lagi. Yang berikutnya yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bekal buat Bayu dan Tiana, yakni ada 3 hal pokok yang harus ditanamkan buat anak kita sejak lahir. 3 hal yang terpenting bagi anak-anak kita. Kalau bahasa Inggris biar kursus sajalah.
Kalau matematika dapat di sekolah, kalau belum pintar juga pakai bimbel. Tapi ini yang terpenting. Yang pertama, pendidikan akidah. Murus sabiyah pendidikan akidah, ibtahu anasibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Perintahkan anak-anak kalian, bukakan kepada anak-anak kalian kalimat pertama, awal kalimatin, kalimat pertama, kalimat la ilaha illallah. Makanya adzan itu bagian dari talqin akidah. Ini kabar gembira juga ya Pak. Hari Kamis kemarin anak saya lahir. Jadi perempuan, yang pertama sudah laki-laki. Nah, kemarin hari Kamis lahir, begitu lahir langsung diadzani kuping kanan. Bagian daripada talqin kalimat la ilaha illallah. Bukakan pertama kali pelajaran buat anak-anak kalian. Itu anak saya itu berkah corona. Gara-gara corona stay at home hamil akhirnya. Makanya ada berkahnya corona itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, iya diam di rumah. Karena dulu saya divonis dokter, enggak bisa hamil kalau enggak libur ceramah katanya. Harus libur. Jadi hamil anak saya yang pertama memang saya libur ceramahnya. Jadi tak bawa jalan-jalan istri saya. Nah kemarin walaupun istri saya enggak KB-KB, enggak ngasil-ngasil juga yang kedua. Karena dipaksa libur 3 bulan enggak ceramah. Istri saya langsung hamil. Alhamdulillah. Tapi pening juga 3 bulan enggak ceramah. Bapak-bapak saja 40 hari 40 malam enggak berangkat pengajian, cukup bekalnya masuk neraka. Nah saya 40 hari 40 malam enggak diundang ceramah, habis bekal saya. Baik, lanjut lagi ke kalimat tadi. Pendidikan akidah. Iftahu ala sibyanikum awwal kalimatil la ilaha illallah. Perintahkan buat anak-anak kalian, bukakan kepada anak-anak kalian pelajaran pertama kali kalimat la ilaha illallah. Makanya pelajaran dari Luqman dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Atau disebutkan dalam hadis yang lain, man rabba saghiran. Barang siapa yang mendidik anaknya dari nggak bisa ngomong, hatta yaqula la ilaha illallah, sampai anaknya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lam yuhasibuhullah, maka orang tuanya tidak akan dihisab oleh Allah. Subhanallah. Ini fadilahnya Pak, mendidik akidah anak walaupun dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau bahasa akidah itu kan masih terlalu global. Saya ingin khususkan hari ini. Pendidikan akidah itu didik anak kita hanya takut kepada Allah. Tidak takut kepada apapun kecuali cuman takut kepada Allah. Karena zaman sekarang ini Pak, banyak pejabat lebih takut dengan KPK daripada dengan Allah. Gitu pengge. Banyak bapak-bapak lebih takut sama bini daripada takut sama Allah. Saya tanya, ada nggak suami takut istri itu? Yang mana orangnya Pak? Waduh, jangan-jangan di bawah pohon lagi ya. Ini kan ngerusak akidah ini, ngerusak akidah. Tapi ini guyon ya Bu, masih agak longgar lah waktunya, guyon ya. Saya baca di media sosial, di WhatsApp, ada orang kaya raya, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, mana banyak, kebunnya banyak, sawahnya banyak, perusahaannya banyak, harta berlimpah nggak hitung-hitung, saking kayanya. Begitu di akhirat sebelum masuk surga, ini orang kaya ini rajin sholat, naik haji sudah, rajin sedekah. Begitu mau masuk surga, Allah tanya, kamu kaya raya, harta kamu banyak, istri kamu berapa? Cuman 1 ya Allah. Kok cuman 1? Ya pengen kawin lagi tapi takut sama istri. Kalau begitu kata Allah, karena kamu takut dengan istri, nggak jadi kamu masuk surga. Kamu takut sama istri bukan takut sama Allah, akhirnya dimasukkan dalam neraka.
Guyon ya Pak, jangan diambil hati. Bu, jangan marah ya. Ibu di dalam. Jadi takut, banyak orang yang nggak takut sama Allah. Bahkan mohon maaf betul Bapak Ibu. Orang zaman sekarang lebih takut miskin daripada takut dengan Allah. Makanya orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Makanya penting mendidik anak kita, jangan takut apapun, jangan takut kepada siapapun, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zaman sekarang banyak orang pintar tapi keblinger. Pinternya malah minterin, pinternya malah ngakalin. Makanya korupsi merajalela di Indonesia karena terlalu banyak orang pintar tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor satu. Makanya begini, saya ingin sederhanakan buat Bayu sama Viana. Kalau zaman dulu yang orang tua katro itu, nak kamu harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nanti bapak yang biayai. Itu orang tua katro. Belakangan sudah berubah. Nah, terserah kamu mau jadi apa. Ada mulai modern tuh orang tua. Terserah kamu mau jadi apa, bapak biayai. Tapi menurut saya Pak, model kedua ini belum cukup. Ada model ketiga, model terbaik. Terserah nak kamu mau jadi apa. Yang penting jadi apapun kamu jujur. Subhanallah. Ini yang luar biasa Pak. Karena kalau kata Gus Bah, anak jadi apa itu nasib. Dia jadi presiden nasib dia. Jadi menteri ya nasib dia. Jadi ustadz ya nasib dia. Jadi pengusaha ya nasib dia. Tapi jujur adalah sikap kehidupan. Pendidikan yang ditanamkan sejak awal. Terserah kamu mau jadi apa. Nanti Habib ini Bayu terserah. Ya maunya kita ya jadi presiden lah ya. Kalau si Habib jadi presiden ya nanti saya jadi penasehat presiden kan. Subhanallah. Maunya kita begitu. Tapi ingat Bapak Ibu, nomor satu jadi apapun dia jujur. Karena kalau orang nggak jujur nggak kepake. Kerja sama siapapun rusak Pak. Pembantu rumah tangga nggak jujur dia pecat orang. Jadi petani nggak jujur orang nggak percaya. Pedagang nggak jujur orang nggak mau beli. Karena prinsip kehidupan jadi apapun kita jujur. Itulah yang termahal dalam diri manusia. Baik, yang kedua sekarang pendidikan ibadah. Murus sabiya bi salati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Nah, ini ilmu bagi kita. Jadi 7 tahun anak-anak sudah diperintahkan untuk sholat. Wa idza balagha 10 sinin, dan kalau sudah berumur 10 tahun belum mau sholat juga, fadribuhu ilaiha gabbu, gara-gara meninggalkan sholat. Jadi nggak ada rumusnya anak nggak sekolah dijitak, nggak ada hadisnya. Anak nggak ngejain PR matematika disepak, nggak ada ayatnya. Anak mandi hujan digebukin, nggak ada fatwanya. Kalau anak mandi hujan suruh puas-puasin aja dilupa, baru suruh pulang. Tapi kalau anak nggak sholat, ada hadisnya. Umur 10 tahun ke atas kalau nggak sholat, gebuk pantatnya. Tapi itu pun upaya terakhir. Upaya nomor satu mendidik anak itu adalah keteladanan. Jadi karena nyontoh orang tuanya, jangan sampai bapaknya sholat zuhur mepet asar. Asari numbur maghrib. Maghribnya mentok Isa. Isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya pinter, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lah kok kodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kawanan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya, dioplos. Atau kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena Smackdown malaikat Israel. Nomor 2 sholat. Yang terakhir sekarang nomor 3. Tapi yang nomor 3 ini yang terpenting malahan. Pendidikan moralitas. Wa awiduhumul khair. Biasakan anak-anak dengan kebajikan. Fa inna khairu adah
Karena anak hanya akan jadi baik kalau dibiasakan. Pendidikan moralitas, adab, makan tangan kanan, sama orang tua salim, itu adab, itu pendidikan. Karena anak zaman sekarang payah, udah badannya besar tinggi, sama mbahnya salim bukannya nunduk, tangan mbahnya ditarik ke atas. Rasa mau copot itu. Borok-borok sungkem, ini budaya Jawa itu loh Pak. Walaupun kita ini bukan keluarga keraton, ya dilestarikan sungkeman itu, dibiasakan. Itu pendidikan adab. Ilmu nomor 2, nomor 1 tuh adab. Itu yang terpenting. Budaya sungkeman, berbakti sama orang tua. Budaya-budaya ketimuran, budaya Indonesia itu bagus betul. Adab-adab Islami, anak hanya akan jadi baik kalau dibiasakan. Nah, pendidikan moral yang nomor 1, ini yang menjadi terpenting bagi kita adalah pendidikan berbakti kepada kedua orang tua. Ada rumus dalam Islam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, nanti anak kalian akan membalasnya berbakti kepada kalian juga. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi, tapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam tuqballahu syukruhu, maka Allah tidak akan pernah terima syukurnya. Barang siapa yang taat beribadah kepada Allah, tapi nggak punya bakti sama kedua orang tua, maka Allah tidak akan pernah terima baktinya. Mohon maaf betul Bapak Ibu ya, sesayang-sayangnya suami sama istri, nggak ada yang mengalahkan sayangnya orang tua. Betul nggak Pak? Bapak-bapak ini kalau disuruh istri ngerokin pasti marah kan? Bapak capek nggak mau. Istri terlalu sering ngeluh sama suami, orang tua marah. Begitupun sebaliknya Pak. Setulus-tulus istri panjenengan, mohon maaf ini bapak-bapak, setulus-tulus istri panjenengan tidak ada yang mengalahkan ketulusan seorang ibu, nggak ada. Buktiin, nek panjenengan tua, sakit, stroke, bengek. Jangan diaminin tapi ya Pak. Stroke, bengek, prostat, kencing di celana, bocor kelek. Udah stroke, bengek, cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu itu? Percayalah sama saya Pak. Setulus-tulusnya seorang istri tidak bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Ini dengar nih Bayu, Piana ya. Makanya jangan sering berantem. Jangan nuntut yang sempurna buat suaminya. Nanti Bayu berbakti sama Pak Waluyo, sama Bu Waluyo, Piana ngambok. Kelon sono sama emak lu. Jangan kelon sama gua. Saya yakinkan tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Ya mengapa suami ngurus istri? Kewajiban. Ngapa istri taat kepada suami? Ya karena kewajiban. Tapi jangan karena alasan kewajiban membuat kita menjadi alasan tak berbakti sama kedua orang tua. Tak ulang lagi. Jangan gara-gara kewajiban kita punya alasan untuk tidak berbakti sama orang tua. Salah itu. Tidak boleh dibenturkan. Hanya gara-gara sayang istri lupa orang tua. Hanya gara-gara sayang suami lupa orang tua. Jangan. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Nah, ini saya kasih rumus biar Bayu kaya, Piana kaya, kita semua kaya. Apa kata orang bijak? Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi nggak akan pernah cukup selama-lamanya. Makanya Bu Waluyo kayaknya jadi babysitter tuh ya. Harus banyak-banyak minta ridho si Bayu sama Piana. Karena zaman sekarang Pak yang ngomongkan orang tua. Nah terakhir, ini pesan ibu saya. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, pinternya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, uma dek dena minta. Ini bahasa Inggris Kingston Pak. King niku raja, stone niku batu, batu raja. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ya, kita terjemahkan ini. Ame anak lemah, umak dek dena minta.
nek anake seneng, nek anake sugih, kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi ya jangan ditawarin. Mak, masih punya duit? Masih. Cukup nggak, Mak? Cukup, Nak. Perlu dikirim nggak? Nggak usah, Nak. Lo ngapain nanya? Sama orang tua jangan nanya. Kasih-kasih saja. Nanti Bayu tambah kaya. Pak Woloyo perlu dikasih nggak ya kira-kira? Subhanallah. Gaji pensiunnya gede kali nanti Bapak ya. Subhanallah. Yang sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare umak nangis siang malam. Tapi kalau anak susah siang malam ibu menangis. Coba kalau Bayu sama Piana berangkat ke Batam. Sampai di Batam susah umpama nih ya. Di sana susah, yakin dah. Orang tua nggak ketelan makan. Pagi sarapan, pakai nasi uduk nangis. Makan apa anak saya? Siang makan pakai rendang padang tambah nangis brebes. Masa apa mantu saya? Malam makan pecel lele sama bebek goreng tambah nangis. Makan apa cucung saya? Tidak ada yang mengalahkan ketulusan seorang ibu. Maka benar kalau kata nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Bayu masih punya orang tua lengkap, Piana masih punya ibunya di Palembang. Inilah keramat yang masih hidup. Maka muliakan orang tua. Yakinlah, enggak akan pernah rugi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzilir rahmatan wa maghfiratan wa salamatan fid dini wad dunya wal akhirah ala jami'il hadirin wal hadirat, wa khususan ala Bapak Waluyo wa jami'i ahlihi, wa khususan ala Bayu Sandi Buana fil aqiqati Habib Rafiski Buana bin Bayu Sandi Buana di ajri salamah wasihah wal barokah. Allahumma ja'alhu minas solihin. Allahumma ja'alhu minas solihin. Allahumma ja'alhu min waladin solih. Allahumma ja'alhu wa ja'al auladana min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahli sidqi wa ahlil khair wa ahlil manfa'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.